Saya kembali lagi ada di Pasar Cihapit, tempatnya ngumpul orang-orang yang ada transaksi jual beli. Tapi saya ada di Kopi Channel, tempat mangkalnya Kang Sukma. Saya numpang di sini dan Kang Sukma sebagai kameramen handal. Saya kali ini ingin menyampaikan atau pesan. Jadi ada seorang tokoh perempuan di Kota Bandung dan memang dia smart, berani, bahkan memiliki nilai-nilai kritis dan dia punya pandangan khusus tetap sikapnya ya, baik itu untuk perkembangan Indonesia, kemajuan bangsa, dan yang penting saat ini tentang siapa tokoh yang akan diusung untuk 2024 yang lagi ramai ini, dan juga tentang bagaimana konstelasi politik pada 2024. Mungkin saya akan minta pertanyaan atau minta jawaban-jawaban dari dia, dari pertanyaan saya. Kita temui saja, namanya Teh Rita. Saya panggil Teh Rita ya? Boleh, asal jangan Mang Rita aja. Nah, Teh Rita. Teh Rita apa kabar? Alhamdulillah. Teh Rita gimana, katanya Teh Rita dan mak-mak lagi asik menyiapkan untuk calon presiden 2024. Sebetulnya kalau dibilang menyiapkan enggak ya, Kang Hendra. Tetapi kan kalau saya bilang ini adalah fosil-fosil, sisa-sisa dari pilpres sebelumnya. 2019. Betul. Dimana kita itu suka tidak suka, saya meminjam istilah Kang Dangke, sebal tidak sebal gitu kan. Inilah realismenya. Bangsa kita sudah terbelah. Gitu loh. Tapi sebelumnya hari ini saya lagi merasa muda, Kang Hendra. Di tengah memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-94. Di satu sisi mendoktrinasi diri bahwa semangat kita harus tetap muda. Di sisi lain tersirat keprihatinan bahwa kaum muda kita ada di mana saat ini. Mempertanyakan kaum muda di mana? Di mana saat ini. Jangan-jangan don't care. Ada yang peduli. Ada yang peduli ya? Cuman mungkin hanya berapa persen dari kaum muda yang ada di negeri. Nah, kira-kira kalau kaum muda ada di negeri ini, patutkah kita menyarankan bahwa pemimpin Indonesia harus kaum muda? Masih muda pikirannya, atau muda masa depannya, atau muda usianya? Saya pikir kalau memang kita mau merubah sebuah paradigma, kenapa tidak? Bahwa kaum muda itu kan identik dengan sebuah inovatif, kreativitas, energi, dan bla bla. Di tengah kondisi yang kata orang-orang 2023 itu kita akan masuk ke Pasupoek, mungkin kalau dipimpin kaum muda, kita bisa lebih glowing dikit mungkin gitu kan bahasa. Tapi kan yang muda ini ada beberapa calon yang muda juga, calon presiden. Apakah yang dimaksud itu untuk diusung oleh aktivis perempuan dari Bandung, mama dan lain sebagainya, atau tim relawan yang kemarin akan bikin acara menyambut calon presiden 2024 ini? Ini loh sosoknya gitu, benar nggak? Saya pikir ya realismenya seperti itu kan. Jadi ada sebuah sosok di mana dianggap sebagai sebuah bukan sebuah kali ya, seorang antitesa dari yang sedang berkuasa saat ini. Figur ya? Ada figur ya, ada seorang figur yang dianggap antitesa. Saya malu sih kalau dibilang tokoh atau apapun, tapi at least saya izinkan saya untuk beropini, gitu kan. Apapun yang menjadi simbol perlawanan saat ini, saya rasa itu akan otomatis mendapat dukungan. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa sampai seperti itu, gitu kan? Kenapa simbol-simbol perlawanan itu akan mendapat dukungan? Ada apa dengan rejim sekarang? Apakah begitu banyak kekecewaan? Ataukah apa? Atau kebobrokan, atau ketidakpuasan, atau mungkin bolong-bolong, atau mungkin kebohongan juga. Kebohongan, waduh ngeri.
Itu. Tapi saya nggak mau ngomong tentang ini, tapi saya ingin ngomong Indonesia masa depan. Kira-kira tokoh ini layak untuk memimpin di 2024 dan ke depannya? Layak tidaknya seseorang tentu kan ada parameter. Kita psikolog dan karena kita digiring juga logika kita psikis, akhirnya emosi kita yang dikuras sehingga orang itu kadang tidak lagi melihat atau menilai Orang ini dari adalah kapabilitasnya. Itu loh Kang, itu yang terjadi gitu. Jadi emosi yang dikedepankan. capability, Ya, potensi dan sosok yang mempunyai visioner. visioner ya punya integriti lah yang jelas. Ya, gitu kan. Tokoh ini kira-kira siapa? Saya harus sebut nama. Sebut, biar kita senang Oh, biar kita semua. menyampaikan. Kan ada banyak ya, termasuk yang digadang-gadang sering saat ini itu. Saya begini, di sosmed aja lah saya Sosmed, bicara ya. gitu ya. Jelas pendukung yang dikatakan pendukung Anies itu udah mulai berantem dengan yang dikatakan pendukung Yang lain. PS gitu kan. Nah sekarang kan kalau misalnya AHY ada di kubu Anies, tokoh muda ya kita bicara, atau misalnya dari Jabar sendiri Kang Emil, itu misalnya satu kubu ini kan kita misal. Saya Kita kan sebutin tidak- aja tokoh-tokoh ini. kita tidak bicara eskalasi dulu ya karena bukan ranah saya juga sih. Cuman jadi gini Kang, jadi benar-benar I stand with itu tuh jadi apa ya? Jadi polarisasi tersendiri gitu loh Kang. Tapi Gitu. sosok ini mempengaruhi tadi milenial, getting puter baru ya. Bahkan mungkin yang diidamkan. Setuju nggak dengan itu? Kalau melihat suara-suara netizen ya terlepas ada pro kontra ya tentu saja. Saya melihat ke arah situ. Saya melihat ke arah situ ya kan yang sudah-sudah juga seperti itu. Jadi hope ya. Kita harap bahwa dia Ya hope dan hope itu kan sah-sah aja. ya. Tapi dalam perjalanan jangan sampai kita jadi hopeless juga. Oke, Jangan yang sampai hopeless. kita dejavu nantinya gitu loh. Kita all out, rakyat itu ingin perubahan, rakyat itu apa istilahnya sudah lagi banyak ya, bukan semua. Nah, rakyat Sudah. pinter sekarang ya. Apanya? Rakyat pinter ya. Rakyat banyak ya berkat kalau Cerdas saya lah pikir ya. berterima kasihlah terhadap Mahfudz ya. Karena kita selalu ditanya apa yang Anda Facebook, segala pikirkan macamnya. gitu kan, sosial Medsos, media nah. tuh. Dimana informasi itu kan tidak lagi bisa disembunyikan dengan rapi. Ada aja gitu kan yang membongkar dari sisi yang berbeda gitu kan. Jadi ini menurut saya plus minusnya juga banyak Kang Hendra gitu kan, dimana rakyat tidak lagi manut, tidak lagi dalam arti begini, tidak lagi kalau dikatakan dari pemerintah terus rakyat oh iya belum tentu gitu. Ada nilai kritis ya. Ada nilai kritis. Oke, jadi ada dua pertanyaan terakhir. Yang pertama terakhir adalah ketika sosok ini siap digadang, siap diunggulkan, kira-kira secara satu orang dia kuat mengambil kebijakan-kebijakan atau bahkan membuka solusi ya untuk ekonomi, untuk berbagai persoalan berbagai kalau persoalan sebut kali bangsa ya. ini. Nah, sudah laikkah orang ini? Karena kan sekarang dia udah nggak punya jabatan nih. Betul. Kira-kira menurut Teh Rita gimana tuh? Kalau bicara hasil empirik lah itu kan, atau kan ada pengalaman empirik, ada hasil yang realistis, itu juga kalau saya boleh jujur memang kembali ke dari mana Anda memandang. Oke. Kalau Anda orang yang realistis tentu mampu menilai hasil kerjanya. Oke. Tapi kalau Anda termasuk golongan yang berseberangan, itu pasti akan selalu dicari celah kesalahannya. Itu kan. Jadi kita itu negeri ini apa ya? Kita tidak boleh katanya mengusung identitas. Katanya. Ya, oke. Tapi intinya justru kita dijerumuskan ke situ dan itu menjadi
bukan dijerumuskan ya, maksudnya gini, dan identitas itu hanya ditujukan untuk sekelompok atau tidak untuk seluruh gitu, jadi nggak fair gitu kalau menurut saya gitu kan, nggak apa ya, nggak, tidak, jadi di sekarang itu kalau misalnya sebuah hukum itu sepertinya tidak berlaku untuk seluruh, ada pengecualian, ya itu yang dikatakan tebang pilih. Tebang pilih. Ya jadi kalau kita melihat dia mengarah ke sana kan ada proyek-proyek besar juga. Kenapa nggak diarahkan yang sana ya? Misalnya Mandalika. Tapi kok ini Formula E yang dipersoalkan? Itu yang aneh kan? Keanehan ini mudah-mudahan tergerus juga. Ya. Dan saya melihat sosok yang diidamkan tadi Teh Rita itu sudah lain. Nah, pertanyaan terakhir, kira-kira pasangannya siapa ya? Saya ya, kalau saya pribadi nih, kan kalau kita mengerucut ke sosok yang Kang Aindra maksud, itu kan apartheid. Ya. Gimana kalau pasangannya apartheid juga? Apartheid. Iya. Kalau menurut saya ya, kan bebas kan? Ya boleh. Saya setuju itu. Apartheid juga gitu. Apartheid juga tapi pengaruh bagi bangsa ya. Ya iyalah, harus yang punya visi juga lah, harus yang punya pemikiran revolusioner progresif kali ya. Kalau ingin merubah sebuah keadaan yang menurut sebagian orang kita sedang hancur-hancur karena kondisi saat ini gitu kan. Oke, sepakat saya. Saya ingin menyebut apartheid dua orang ini dan tokoh bangsa ini. Pertama, sekarang memang yang apartheid ini mantan gubernur DKI Jakarta. Lalu yang apartheid calon wakilnya yang dimaksud Teh Rita mungkin yang akhir Desember kayaknya pensiun juga. Nanti saksikan aja siapa. Tapi yang jelas wawancara ini pengaruh juga calon pemimpin 2024 yang diidamkan Teh Rita dan teman-teman, bahkan seluruh Indonesia yang dinantikan bahwa dia way out dari persoalan bangsa yang saat ini sedang nggak jelas, sedang surfing di tengah gelombang yang panas. Tapi yang jelas saya ucapkan terima kasih terhadap Teh Rita, meski pendek pertanyaannya, dan sampai jumpa lagi dengan narasumber yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dulu Teh. Ngopi dulu.